Tapi saya beritahu rahasia Bu ya. Kalau ibu bisa belajar atau tanamkan kepada anak Anda, cucu Anda, maka Allah akan buka semua peluang ilmu dengan begitu mudahnya. Ada orang yang baru mendengar langsung paham kemana arah pembicaraan ini. Catat kalimat saya ini. Kalau anak dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Ibu masih ingat ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah apa bunyinya? Iqra, bukan. Ibu salah dapat informasi. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ternyata bukan Iqra. Ibu salah dapat informasi. Ternyata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama. Karena ketika dikampaikan Iqra, kata Nabi ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra baca ma'ana biqari. Yang ketiga Iqra baca ma'ana biqari. Dipeluk oleh malaikat Jibril, dibacakan dengan sempurna ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, perhatikan, baca bukan karena engkau tidak pernah punya guru untuk mengajarkan kau membaca, bukan karena engkau tidak pernah sekolah sehingga engkau tidak bisa baca. Bacakan semua karena Allah. Bismi rabbik, bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menciptakan engkau saja begitu mudah. Mencipta itu Muhammad, kata malaikat Jibril, mencipta itu lebih rumit dibandingkan sekedar belajar membaca. Bagi Allah mencipta saja mudah, apalagi membuat engkau mengikuti bacaan. Lakukan semua karena Allah, maka setiap yang sulit maka akan terasa mudah dalam kehidupan. Maka ayat dasar pengetahuan itu dasar pertamanya ketika diturunkan kepada Nabi. Iqra itu pembukanya untuk belajar, tapi dasarnya bismi rabbik, lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang belajar karena Allah itu pasti akan mengikuti hukum Allah. Ibu melakukan sesuatu karena Allah. Kalau ibu melakukan sesuatu karena Allah, pasti ketentuan Allah diikuti. Kata Allah sopan, sopan. Kata Allah toleran, toleran. Kata Allah baik, baik. Mustahil orang belajar karena Allah tapi melanggar ketentuan Allah, itu mustahil. Itu mustahil. Makanya orang-orang yang ingin belajar itu ibu, belajar ilmu, itu pasti pertama kali akan diajarkan oleh ulama tentang adab. Ketentuan cara belajar ilmu menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelum masuk ke ilmunya itu ada adabnya dulu, Bu. Ada adabnya. Bagaimana Allah meminta kepada penuntut ilmu untuk menuntut ilmu, itu ada. Ibu kenal Imam An-Nawawi? Iya, oh, bagus. Kenal di mana, Bu? Masya Allah. Hanya edisi kali ini ada yang kenal Imam An-Nawawi. Tapi lumayan ada penurunan ya. Dulu kan Utsman kenal ya. Terus saya di Sukabumi ada yang kenal Fir'aun. Luar biasa. Hebat lah Sukabumi, hubud dunia. Sukabumi hubud dunia. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, hubud dunia. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Sukabumi, hubud dunia. Lihat sini, fokus baik-baik. Ibu Imam An-Nawawi itu yang menulis kitab Al-Arba'in, 42 hadis. Menulis kitab Riyadhus Shalihin, 1896 hadis. Syarah Muslim 9 jilid. Imam An-Nawawi. Tapi tahukah ibu, sebelum beliau menulis semua itu, beliau menulis sebuah kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Disingkat dengan nama At-Tibyan. Oh, itulah dia nama kitabnya. Itu terjemahan anak kecilnya. At-Tibyan. Nah, lihat. At-Tibyan. Boleh ibu searching di Google misalnya, ya. Ya di Google ibu carilah kitab-kitab, kan? Cari ya. Sudah? Ibu cari At-Tibyan, boleh pakai Latin, tulis boleh At-Tibyan An-Nawawi, nanti keluar. Sekarang gratis, Bu. Ayo sebagian pulsanya pakai untuk akhiratnya. Download buku-buku baik-baik. Nah, di kitab ini itu berisi bagaimana kita belajar adab sesuai ketentuan Allah sebelum belajar ilmu. Makanya ada perkataan ulama begini, adab qoblal ilmi, adab dulu sebelum ilmunya. Karena khawatir kalau nggak belajar adab nanti mengambil ilmu mempraktekannya tanpa adab. Itu yang dikhawatirkan. Belajar adab dulu, adab. Di sini nanti ibu akan ditunjukkan bagaimana cara beradab dengan baik sebelum belajar. Contoh, maaf Bu ya,
Ibu akan ditunjukkan cara memilih guru bagaimana sebelum berangkat. Supaya ibu ketika belajar dari guru itu mendapatkan selain ilmunya juga adabnya. Sopannya, baiknya, lemah lembutnya, perhatiannya. Bagaimana ibu mencari guru yang ketika dia mengajar Anda di siang hari, malamnya dia berdoa untuk Anda. Ada. Ya. Lihat. Wala yuta'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Kata Imam An-Nawawi, tidaklah seorang penuntut ilmu itu akan belajar kecuali sebelum belajar dia akan melihat dulu siapa guru yang akan dia belajar kepadanya. Satu, kamulat ahliyatuhu. Dia akan petakkan guru yang sesuai dengan spesialisasinya. Tidak semua ustadz menguasai semua hal. Ibu ingin belajar tafsir, cari ustadz ahli tafsir siapa. Ibu ingin belajar fikih, cari ustadz ahli fikih siapa. Sekarang ini semua masyarakat memahami semua ustadz itu paham semuanya. Sehingga ketika ingin belajar tafsir datang ke ustadznya ahlinya ahli hadis, gak nyambung. Ini sekarang orang ingin belajar fikih datang ke ustadz ahli tauhid, gak nyambung. Pendekatannya beda. Nanti malam di Mujahidin saya terangkan 4 turunan ilmu. Saya terangkan bagaimana cara memahami ini semua. Nanti ada kuncinya. Cari ibu, praktekkan itu. Makanya saya usulkan, kemarin ada pertemuan ustadz di Jakarta, saya usulkan bikin database ustadz. Database, sehingga masyarakat itu gampang. Ketika ingin belajar tinggal buka database-nya, klik tafsir, maka keluarlah ustadz-ustadz ahli tafsir. Lalu dibuat kemudian aplikasi pengajiannya. Keluar, majlisnya di Bandung ini, di Bekasi ini, Jakarta ini, pakarnya ini. Oh, kalau ada hebat tuh. Ngaji di mana? Klik keluar. But. Gampang. Itu bagian pertama. Jadi jangan sampai ibu salah ngaji. Dua, yang paling menarik, wa hasunat akhlaquhu, kurang lebih kalimatnya demikian. Dan baik akhlaknya. Pintar tapi akhlaknya buruk, maka akan mencetak murid yang pandai tapi tak berakhlak. Gurunya pintar memang, Al-Quran hafal, hadis hafal dengan nomornya, tapi juga sering mengajarkan tata adab yang tidak bagus. Mencela juga rajin. Mengajar sambil mencela. Mengajar misalnya sambil menghina, mengajar sambil menjelek-jelekan. Makanya jangan heran kalau Anda jadi alumni dari situ, keluar pintarnya ada, dalilnya tahu, tapi juga mencelanya hobi. Pandai di bidang ilmu dan profesional di bidang maksiat. Apa profesinya? Mencela. Jadi kalau nggak sama dicela, kalau nggak serupa dijauhi. Itu jadi persoalan. Bukankah dakwah Nabi merangkul bukan memukul? Bukankah dakwah Nabi mencintai bukan mencelai? Bukankah dakwah Nabi mengajak bukan menghinakan? Jelas ya? Coba dicek lagi. Ini adab. Ini yang bicara ulama-ulama salaf. Ulama salaf, orang-orang terdahulu. Kami diajarkan adab dahulu sebelum belajar ilmu. Kata Imam Malik, saya belajar adab kemudian 20 tahun baru setelah itu saya belajar ilmu. Dan saya ketahui ternyata belajar adab itu lebih utama dibandingkan dengan ilmu. Nanti saya beritahu rahasia, Bu ya. Ada sebuah rahasia, tapi ini diantara kita saja. Kalau ibu bisa belajar adab ini lebih bagus, atau tanamkan kepada anak Anda, cucu Anda, belajar adab lebih dahulu, maka Allah akan buka semua peluang ilmu dengan begitu mudahnya. Adabnya berhasil, ada orang yang ketika adabnya berhasil baru dibacakan sekali, Allah sudah tanamkan kalimat itu dalam jiwanya, seketika hafal. Imam Al-Bukhari itu sekali dibacakan langsung hafal. Abu Hurairah punya adab yang tinggi, didoakan oleh Nabi, begitu dibacakan seketika langsung ingat. Ada orang yang baru mendengar langsung paham kemana arah pembicaraan ini. Ada. Apa rahasianya? Yuk, adab yang kedua. Satu tadi lurusnya niat, dalilnya sudah ada. Makanya Nabi menekankan di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu bin niat. Amal itu bergantung kepada niatnya. Maka ibu tolong luruskan niat, Bu. Anaknya kalau sekolah diniatkan lurusnya, diluruskan niatnya. Karena Allah. Ibu saya tanya, anak disekolahkan supaya pintar apa supaya Allah ridha? Ridha. Benar. Supaya pintar apa supaya Allah ridha? Tuh kan mulai nambah, pintar dan Allah ridha. Coba dilihat lagi. Kalau ibu ingin Allah ridha, ibu pasti akan mencari sekolah yang mendatangkan keridhaan Allah. Coba, ibu pengen Allah ridha. Allah ridha dengan orang yang soleh. Allah ridha ketika hambanya tidak meninggalkan sholat. Nah, ibu sekolahkan anak di tempat yang tidak mengajarkan sholat. Ya gimana? Ya wajar kalau pulang dia nggak bisa sholat.
Ya wajar kalau dia pulang ibunya capek teriak-teriak, sholat dulu. Nah asarnya, mama gimana sih? Tadi barusan duhur, sekarang udah asar lagi. Coba cek. Maka cari yang pintar dan Allah ridha. Sekarang banyak bu sekolah-sekolah yang membuat murid pintar dan Allah ridha. Dan sekarang masya Allah kampus-kampus bahkan membuka beasiswa bagi para penghafal Quran. Kampus umum loh, membuka beasiswa bagi para penghafal Quran. Bahkan sekarang di kepolisian, di tentara, di pekerjaan-pekerjaan umum itu penghafal Quran dapat prioritas. Tiba-tiba ada orang liberal mengatakan ini diskriminatif ini. Diskriminatif bagaimana? Kan pembukanya umum, orang yang hafal kitab sucinya dapat beasiswa. Ya kalau anda pengen dapat beasiswa, hafalkan kitab sucinya. Silakan. Cuman memang Quran mukjizat untuk menunjukkan Quran itu firman Allah bukan buatan manusia, makanya gampang dihafal. Kitab-kitab lain ya sumbernya diragukan dari Allah. Karena diragukan maka sulit dihafal. Makanya nggak pernah ada kompetisi menghafal Quran di kitab lain. Di Quran itu ada. Ingat saya nunjuk Quran, saya nggak beri contoh langsung. Kalau saya contohkan langsung pulang sini tersangka saya. Tidak, kita ingin menunjuk pelajaran kita di sini. Jelas ya? Paham? 2. Saya cepat. Nanti saya berhenti 5 menit lagi supaya kita bisa diskusi. Kedua, adab yang kedua, bagaimana seseorang dia bisa mendapatkan ilmu yang baik si Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan adabnya dan akhlaknya, maka dia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama meniatkan karena Allah, yang kedua menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Titik 2. Dengan meningkatkan takwa. Ini rahasianya. Dengan meningkatkan takwa. Dalil bu, dalilnya. Pakai dalil ya supaya kuat. Quran surah kedua Al-Baqarah. Quran surah ke-2. Akhir ayat 282. Ibu lihat ke akhirnya saja. Akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Akhir ayat 282. Sudah? Perhatikan ayatnya. Langsung ke ujungnya, langsung ke bawah. Kalau dari atas, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain, lihat ke bawah paling ujung. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada? Wattaqullah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan mengajarkan kepadamu kemudahan dan tambahan pengetahuan. Jadi ternyata peningkatan takwa itu selaras dengan peningkatan pengetahuan. Orang yang meningkatkan takwanya semakin tinggi, semakin mudah dia mendapatkan tambahan pengetahuan dari Allah. Nah ibu sekalian, karena itu, ini rahasia yang ingin saya sampaikan. Ulama-ulama dahulu dan orang-orang pintar terdahulu, itu sebelum belajar ilmu, mereka kemudian meningkatkan takwa terlebih dahulu kepada Allah. Takwa dulu bu. Nanti saya contohkan orang-orangnya. Nah sekarang kalau ibu tanya, Ustadz, bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah? Kalimat takwa dalam Quran itu derivasinya disebutkan 115 kali. Ada 115 kali. Dari 115 kali penyebutan ini, puncak paling tingginya itu dua. Satu, jenisnya ada 2. Satu, ibadah ritual. Ibadah ritual, salat itu bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin orang takwa. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat. Karena itu, kalau anak ibu ingin dimudahkan pengetahuan oleh Allah, Allah yang punya ilmu, Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya wawasan segalanya, semua tidak luput dari Allah. Ya, perhatikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa bi kulli syai'in alim. Semua Allah tahu. Kalau ingin diberikan oleh Allah pengetahuan itu, maka dekati Allah pemiliknya. Bagaimana caranya? Salat. Tingkatkan salatnya. Maka anak ibu jaga betul disiplin salat. Kalau perlu tambah bu, tahajud. Ini saya sebelum ke sini, saya pamit pada anak saya, terus sedang ikut program tahajud di sekolahnya. Sekarang bagus di anak-anak SD, kelas 1 SD, ya itu sudah dibawa ke masjid.
Terus ada mabit, diberikan malam bimbingan iman dan takwa. Ya anak-anak latihan supaya dilatih supaya terus dibawa dalam kehidupannya anak-anak ini. Masya Allah, itu anak-anak kecil bu, ya yang kecil-kecil 6 tahun 7 tahun. Itu saya datang ke situ sedang pada tidur terlelap. Bilang Masya Allah nih anak-anak nih, saya udah dewasa banyak maksiat, kalian kecil-kecil ini bangun malam mau latihan untuk mendekat kepada Allah, padahal belum tentu balik. Ibu bayangkan, anak belum balik sudah berlatih untuk bangun malam. Kita yang sudah balik makan dikalahkan oleh kantuk untuk bangun malam. Tapi cita-citanya surga bu, Firdaus lagi tuh. Aduh. Latihan. Karena itu Nabi meminta kepada para orang tua, anak dari kecil itu diajari sholat. Masih ingat nasihat Nabi? Jika anak usia 7 tahun ajari mereka sholat. Usia dia 10 tahun menjelang balik tidak mau sholat, maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Berikan pelajaran. Kenapa Nabi meminta anak sholat? Karena ada korelasi antara sholat dengan kepintaran seorang anak dan kebaikan seorang anak. Jadi kalau anak dari kecil sudah rajin sholat, demi Allah bu, catat kalimat saya ini. Kalau anak diajari sholat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Itu sudah rumus. Ibu cek ya, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, ya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu semua ulama-ulama ini dari kecil sebelum mereka belajar pengetahuan dididik oleh orang tuanya sholat. Kedua, Al-Quran. Al-Quran masih ritual hubungan kita dengan Allah. Ibu saya kasih saran bu ya, di mumpung saya lihat ada anak-anak yang tadi kecil bersuara macam-macam atau ibu sendiri, saya sarankan begini, mumpung masih ada waktu, ibu dekati Al-Quran dan dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran. Sudah ada penemuan sekarang dan itu sudah dibuktikan dengan sangat jelas bahwa orang yang hafal Quran khususnya atau dekat dengan Al-Quran, itu Allah akan tingkatkan tingkat kecerdasannya. Kalau hafal dengan benar itu minimal 3 kali lipat. Ada korelasi antara peningkatan kecerdasan dengan hafalan Quran. Saya lompat sedikit ya, nanti kita ada hafalan akbar nih, insya Allah. Ya kami sekarang sedang ada program menghafal Quran 30 juz 30 hari. Ya alhamdulillah itu tempatnya sekarang masih di Bekasi, kedua di Lampung, di Bandung mungkin dalam waktu dekat. Itu udah di Bekasi sudah ada tempatnya, akhwat sudah ada sendiri. Ada yang hafal kemarin 24 hari, 25 hari, 30 juz, bukan juz 30. Ya, 30 juz. Ada yang 24 hari, 25 hari, ada yang 30 hari. Dididik dan terjadi perubahan, Bu. Perubahan. Nah, saya berikan kalau ibu belum sempat gini. Sebentar, pelan-pelan. Ibu cari murattal 30 juz. Misal dengan speaker aktif atau yang lain. Ibu putar aja di rumah 24 jam. Simpan di ruangan yang strategis. Di ruang tengah, di kamar tidur. Saya biasanya di rumah itu di speaker aktif ada sesuai dengan tempat lah. Di setiap kamar kami simpan speaker aktif. Quran 24 jam aja putar. Di ruangan tengah ada di situ. Jadi tiap hari yang terdengar Quran. Tiap hari. Itu suasananya beda, Bu. Akan lain suasananya, beda. Nah, untuk anak-anak kecil, ini ada rumus langsung disebutkan oleh pakar Quran. Kalau dia baru terlahir, di usia setiap bulannya, maka putarkan Al-Quran setiap juz setiap bulan. Berurut. 1 bulan 1 juz. A month 1 juz. 1 bulan 1 juz. Berurut, Bu ya, urut. Misal bulan pertama dia lahir 30 hari misalnya Al-Baqarah aja. Bulan kedua Ali Imran. Bulan ketiga terus sampai ke An-Nisa terus. Ya, misal itu bukan surat, maaf, juz. Juz 1 Al-Fatihah sampai 141. Juz 2 142 sampai 253. Juz ketiga ya 253 sampai dengan Ali Imran ayat ke-92. Terus juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Jadi begitu anak itu usia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan bayi itu fungsi pertamanya pada pendengarannya, bukan pada penglihatannya. Ketika usia 30 bulan artinya 2 tahun setengah. 24 bulan 2 tahun, 6 bulannya setengah, 2 tahun setengah dia sudah mulai bisa bicara. Dan dia sudah menghimpun di memorinya 30 juz Al-Quran. Anak itu, ini sepakat para pakar Quran, hanya tinggal diajarkan menghafal Quran 6 bulan hafal Quran 30 juz. Di 3 tahun anak itu sudah hafal 30 juz. Itu yang dilakukan oleh orang tuanya Fajar dulu. Begitu dikasih ASI, bacakan. Ternyata saat dia bisa bicara 3 tahun yang keluar di mulutnya Quran. Dicek, panggil guru dicek, Allahu Akbar. Ternyata dicek 4 tahun sudah hafal Quran 30 juz.
awal sampai akhir. Nah, ibu bisa praktek seperti itu. Nah, nanti antara hafalan Quran, karena Quran itu punya kurang lebih 52.000 kosakata. Penelitian menunjukkan orang yang banyak hafal kosakata itu akan berpengaruh pada wawasan. Dan karena dilatih cepat menangkap pengetahuan, dilatih cepat menangkap informasi, Quran itu kan paling dahsyat, Bu. Kami sekarang sedang punya proyek itu meng-MRI otak penghafal Quran. Ya, bagaimana cara dia menghafal dengan mengeluarkan Qurannya. Kan kalau yang biasa-biasa ditanya gini misalnya, ibu kemarin jam 5 sore ada di mana? Berpikir dulu kan? Pikir dulu baru keluar. Penghafal Quran tidak. Teruskan. Qul huwallahu sepersekian detik. Bagaimana bisa mengeluarkan informasi itu di dalam bagian otak kita sehingga sepersekian detik bisa keluar. Nah, itu kalau menghafal Qurannya benar, Bu, itu bisa dipakai memori untuk menghafalkan pengetahuan yang lain. Belajar fisika, begitu disampaikan masuk, dibutuhkan keluar cepat. Biologi, dihafalkan masuk, keluar cepat. Makanya orang Islam dulu, itu walaupun mereka ahli biologi, matematika, bahkan kedokteran, itu rata-rata semua penghafal Quran. Ibu buka ya, ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Sekarang banyak digandrungi, kitab fikih perbandingan. Bidayatul Mujtahid ini, Bu, itu tentang fikih perbandingan, tapi yang nulis dokter bedah. Dokter spesialisasi bedah, hafal Quran. Dari hafal Quran ini belajar fikih, hafal Quran, hafal fikih, kedokteran. Ibnu Sina hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir, kedokteran. Al-Khawarizmi hafal Quran, hafal hadis, ahli matematika. Tuh, hampir semua. Ibu kalau nggak percaya silahkan. Dan saya coba memulai membuktikan itu, ternyata banyak dampak perubahannya, betul itu. Ya, saya belajar, Bu, saya belajar. Jadi saya kalau lagi selesai main-main ke toko buku, saya beli buku-buku anak sekolah itu, fisika, kimia, matematika, saya pelajari sendiri. Ya, saya buka YouTube, saya lihat bagaimana. Terus kalau ada anak mahasiswa belajar datang ke saya, bisa saya pengen belajar, kamu dari mana? Kedokteran. Kamu bawa semua modul kedokteran kamu ke sini. Saya akan pelajari, saya ajarkan apa yang kamu mau. Saya nggak paham, saya tanya sama kamu, dan kamu boleh tanya apa saja. Jadi saya belajar kedokteran dari dia belajar ilmu dari saya. Semua belajar. Dan saya senang belajar. Belajar. Itu indah, Bu. Enak. Dan ternyata fisika itu banyak yang bersinggungan dengan nilai-nilai keislaman. Ya, di bab gaya aja, gaya gerak sama dengan gaya dorong, F1 sama dengan F2. Ya, apa yang masuk itu yang keluar. Gayanya tinggi, pukulan kencang, rendah sedikit. Sama, iman sedikit yang keluar pun ibadahnya sedikit. Imannya kuat, dicas kuat, yang keluar ibadahnya kuat. Hukum tekanannya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, pressure. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang banyak gaya, banyak tertekan. Ilmu akhlak. Jarak S sama dengan V kali T. Jarak S sama dengan V kali T. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Mencari V, S dibagi T. Banyak. Jarak ke pengajian itu berapa? V kecepatan, T waktu. Orang yang menghargai waktu pasti akan cepat-cepat datang ke pengajian. Takut terlambat. Mulai jam berapa sih di TSM? Jam 8, maka dia ukur jaraknya. Dia percepat kemudian kecepatannya sampai jam 7 itikaf, ada yang dari subuh. Macam-macam. Korelasinya tinggi. Dan sekarang anak fisika itu belajar untuk ujian saja. Anak sekolah belajar hanya untuk ujian, makanya ilmunya nggak dipakai dalam kehidupan. Itu almarhum yang Habib itu kan rajin baca Qurannya, sholatnya rajin. Ya, Masya Allah, itu dan kepake ilmunya gitu. Dan sekarang pun masih dikenal. Jelas ya? Terakhir, tutup yang ketiga. Satu masih ingat tadi? Jaga keikhlasan. Yang kedua, dekati Allah dengan takwa, kan? Yang ketiga, maaf, dalil tentang takwa, satu lagi, dalil tentang takwa, dalil yang paling kuat nanti Quran surah kelima ayat 35. Quran surah 5 Al-Maidah ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Quran surah 5 ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk mewujudkan keinginanmu dengan takwa itu. Maksudnya begini, tadi jenis takwa sholat, maka ibu dalam sujud minta kepada Allah keinginannya apa? Ya Allah, jadikan anak saya ya Allah pintar dan berkah. Minta dalam sujud.
Terus baca Quran bagian dari takwa. Ibu setelah selesai baca Quran jangan cukupkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillah atau tasdik, sadaqallah. Jangan cukupkan sampai situ. Selesai baca Quran ibu berdoa. Ya Allah, anugerahkan kami syafaat dengan Quran ini. Ya Allah, perbaiki akhlak saya ya Allah dengan keberkahan Quran ini. Ya Allah, cerdaskan akhlak anak saya ya Allah dengan cahaya Al-Quran ini. Minta. Itu cepat dikabulkan. Saya lihat sekarang banyak orang baca Quran itu cuma selesai aja, baca shadaqallahul azim, tasdik, selesai, sudah, nggak berdoa dulu. Berdoa. Nah, amalan terakhir yang ketiga, rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Imam Abu Hanifah itu termasuk orang yang rajin sedekah. Nggak usah jauh-jauh, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, itu kalau sedang mengajar juga demikian, rajin sedekah. Nabi itu bisa ribuan kali umrah, tapi dalam hidupnya hanya sekitar 3-4 kali saja. Ya, bisa berkali-kali haji, tapi tidak semua setiap musim haji datang. Apa yang beliau lakukan? Ternyata diantaranya mengajar para duta-duta mahasiswa yang datang dari luar. Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, sahabat yang lain. Tinggal siapa yang ngasuh, yang biayai? Nabi. Di mana? Di sisi Masjid Nabawi. Ada Sufah namanya. Kalau ibu dekat Raudhah, sekarang wilayah Raudhah dengan yang masjid awal itu karpetnya hijau. Jadi kalau ibu nanti umrah di bulan-bulan ini atau ke depan, nanti kalau ibu ingin ke Raudhah, itu sekarang Raudhah karpetnya hijau dan sekitarannya sama karpetnya hijau. Itu yang karpet hijau itu wilayah asli masjid pada waktu dulu. Aslinya segitu. Masjid Nabawi sekarang itu Madinah tempo dulu. Madinah itu cuma segitu luasnya. Ya, di luar itu bukan Madinah. Nah, asli masjidnya itu yang karpet hijau. Nah, di sebelah arah dekat ke arah makam Nabi, kalau makam Nabi dekat ke arah Baqi, sisi dekat situ ada yang disebut Sufah namanya. Sufah, Ahlus Sufah. Di Sufah itu ada para sahabat yang khusus untuk belajar ilmu saja kepada Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ada Salman Al-Farisi, termasuk Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, belajar aja. Itu yang biayain Nabi. Yang nggak ada bekal, Nabi kasih makanan, ya, kasih kemudahan dan sebagainya. Nabi itu. Dan masya Allah ilmunya berkah. Makanya saya diajari oleh guru kami, itu setidaknya kalau belum bisa memberikan sesuatu kepada murid, saya datang pada guru saya bertanya, saya berikan saya nasihat. Adinda, ya bunayya anakku, siang engkau belajar, malam engkau dekati pada yang memiliki pengetahuan. Maka mintalah kepada Allah agar ilmu yang engkau ajarkan itu meresap ke dalam jiwa-jiwa setiap murid yang belajar. Yang kedua, engkau doakan mereka. Dalam setiap malam engkau mengajar. Dan itu saya praktekkan. Pagi, siang saya mengajar, malam bangun, kita bayangkan lagi ngajar di mana, kita minta sama Allah, ya Allah, sayangi setiap orang-orang yang belajar. Ya Allah, berkahi ilmunya. Ya Allah, lapangkan kehidupan mereka. Ya Allah, mudahkan mereka. Ya Allah, pertemukan kami di surga. Ya Allah, himpun dengan keluarga. Ya Allah, jauhkan mereka dari maksiat. Minta gitu. Itu dampaknya besar. Tinggi dampaknya. Ada guru-guru yang lebih hebat lagi, Imam Abu Hanifah, itu sampai sedekah ke muridnya dan sebagainya. Itu berkah kemudian. Nah, sekarang dibalik, Bu. Ibu juga sama. Ada murid-murid yang ketika dia kemudian belajar, itu banyak di antara mereka yang mempraktikkan sedekah. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Bu. Syekh Nawawi, beliau ini setiap akan belajar itu bersedekah. Di atas namakan gurunya dengan niat tidak ingin mengetahui aib gurunya. Di Imam Nawawi kalau mau datang kepada syekh untuk talaqi itu sedekah dulu. Begitu sedekah, beliau niatkan kepada fakir miskin, kepada orang lain. Dia niatkan, begitu diniatkan, ya Allah, saya niatkan sedekah ini, dengan niat ini saya tidak ingin mengetahui aib guru saya sedikit pun. Makanya berkah sampai sekarang. Termasuk di antara imam besar Syekh Nawawi Al-Bantani, di antara guru yang tidak pernah mengetahui aib guru-gurunya. Makanya yang didapatkan ilmu aja, ilmu. Itu Masya Allah. Ya, ibu silahkan. Ya, misalnya kan ibu ada kewajiban zakat, keluarkan, kalau itu wajib. Ada infak itu ibu niatkan atas keinginan yang ibu dapatkan. Kalau pahala jelas, ibu ikhlas, pahala dapat. Tapi sertakan di situ keinginannya mau apa. Ya, misal ibu sedekah nih, saya pengen bantu untuk yang di Pekanbaru, pengen bantu untuk yang di Riau. Ya Allah, jadikan dengan sedekah ini yang di Riau, ya Allah, mendapatkan kemudahan. Dan dengan kemudahan itu jadikan keluargaku mendapatkan rahmat darimu. Jadikan kemudahan itu sebagai kemudahan ilmu bagi anak cucuku. Boleh. Itu dalilnya banyak. Jelas ya? Makanya banyak orang bersedekah oleh Nabi kemudian diluruskan. Di antaranya lurus untuk mengarahkan keinginannya.
Ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku yang telah wafat? Boleh. Dia bersedekah diniatkan untuk ibunya yang wafat, pahalanya mengalir. Ada. Jelas ya? Baik, maka ibu sekalian, dan sedekah terbaik tidak harus dengan menggunakan materi. Sedekah itu setiap amal soleh yang bisa dikerjakan. Berdoa, saya doakan ibu, ibu pun doakan saya. Murid doakan guru, guru doakan murid, itu sedekah yang paling bagus. Malam-malam tanpa harus tahu, ibu nggak usah SMS saya, Ustaz saya doakan nanti, ya nggak usah. Aku doain aja. Ya Allah ampuni dosa Adi Hidayat, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosa keluarga. Itu aja, saya nggak minta apapun, itu aja. Nanti insya Allah keberkahan Allah turunkan, langsung Allah yang berikan. Mungkin tidak harus dari saya, mungkin dari guru-guru yang lain. Jelas?